Baik, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali lagi bersama dengan saya Ricky Elfran di channel Gereja Cepu. Kami tetap akan membagikan firman Tuhan lewat renungan singkat maupun pelajaran sekolah sahabat di pagi dan sore hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bawakan ini berjudul Tips Mengikuti Tuhan dengan Hidup yang Bahagia. Pastinya saudara tidak akan pernah kecewa. Kira-kira tipsnya seperti apa? Dilatar belakangi dari sebuah kisah yang ditulis dalam Keluaran pasal yang ketiga. Sebelum pasal yang ketiga, ada di pasal yang kedua. Alkitab mengatakan pasal yang kedua ayat yang ke-25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Orang Israel mereka ditawan dan mereka mengalami tekanan yang begitu hebat daripada orang Mesir saat itu. Ketika mereka mengalami tekanan, mereka akan bekerja dengan upah yang sedikit. Dengan upah yang sedikit ini tentunya untuk kebutuhan rumah tangga mereka pasti tidak tercukupi. Entah itu makanan mereka, minuman mereka, ataupun pakaian, pasti tidak tercukupi. Sehingga karena orang Israel ini ditekan, banyak dari antara mereka yang berdoa untuk keselamatan atau kelepasan mereka. Dan Tuhan merespon itu dengan mengatakan, Aku melihat orang Israel itu dan aku memperhatikan mereka. Wow, luar biasa bukan? Tetapi ada yang unik dari kisah ini. Mereka harus keluar dari tanah Mesir, mereka harus pergi ke tempat lain. Artinya bahwa ketika kita akan melakukan perpindahan, kita perlu mempersiapkan finansial kita atau keuangan kita yang cukup. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita sudah menabung, tapi lucunya orang Israel tidak ada tabungan pastinya saat itu. Mereka semua miskin karena mereka ditekan, mereka melakukan pekerjaan yang sama. Bahkan anak-anak mereka dibunuh. Mereka mengalami tekanan-tekanan yang dahsyat. Saudara-saudara, kira-kira Tuhan memperhatikan mereka atau tidak? Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Siapa yang suruh mereka keluar? Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan. Wow, ini Tuhan yang mengatakan sendiri. Jadi saudara-saudara, kira-kira solusi apa yang Tuhan berikan pada orang Israel? Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki uang. Mereka tidak memiliki makanan yang cukup. Sedangkan saat ini mereka harus keluar dari tanah Mesir. Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Luar biasa bukan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia membuat orang-orang berkemurahan ketika saudara-saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat itu bukan oleh karena kekuatan saudara, tetapi oleh karena belas kasihan siapa? Belas kasihan Tuhan yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa itu jalan Tuhan, Tuhan akan selalu memperhatikan kamu. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kamu. Matanya tidak akan pernah tertutup untuk kamu. Dalam setiap keluh kesahmu, Tuhan akan selalu memperhatikan kamu untuk semua kebutuhan-kebutuhan. Inilah yang Tuhan lakukan untuk orang Israel. Tuhan tidak membiarkan mereka keluar dengan tangan hampa, saudara-saudara. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kamu hidup